Salatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina wa uswatina wa qurratu ayunina nabiyyina Muhammad. Assalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ibadallah wa ya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa ibadallah anna Allah qala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita umat Islam di Jakarta, di Indonesia dan di seluruh dunia. Hari ini hari Jumat, kembali merasakan betapa agungnya syariat Allah, sunnah Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam, di mana kita oleh Allah diberi kembali sarana wasilah untuk meningkatkan kualitas Islam kita, keimanan kita, kemanusiaan kita dengan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Hal demikian penting untuk soal kita segera, karena dan apalagi ketika selalu saja banyak pihak yang menyalahpahami umat Islam dan menyalahpahami al-Islam, seolah-olah Islam dan umat Islam hanya layaknya dikaitkan dengan hal yang selalu dicurigai: terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan beragam isme-isme yang lain yang sesungguhnya itu lebih cocok bila kemudian disematkan kepada mereka yang memfitnah umat Islam secara membabi buta, terus-menerus dan tidak berhenti, dan bahkan terus-menerus menciptakan cara-cara dan bahkan mungkin melakukan konspirasi sehingga kemudian umat Islam lagi dan lagi berada dalam posisi untuk hanya difitnah dan didolimi saja. Kita tahu bagaimana umat Islam di Palestina didolimi demikian luar biasa oleh Israel, tetapi yang dituduh radikalis dan teroris adalah justru bangsa Palestina. Kita tahu bagaimana kemudian di Myanmar, di Rohingya, umat Islam sampai ratusan ribu jumlahnya, bahkan mungkin sebagian saya pada tingkat jutaan, mereka eksodus, harus meninggalkan kampung halamannya, diusir, dicederai, dibunuh, difitnah, dicabut warga negaraannya oleh orang-orang di Myanmar. Tapi kemudian yang dituduh sebagai radikalis dan teroris adalah umat Islam di Rohingya. Kita tahu bagaimana umat Islam di Uighur, di Turkistan Timur, jutaan jumlahnya, mereka yang tadinya mayoritas mutlak sekarang menjadi minoritas, mereka yang tadinya begitu luar biasa menghadirkan keislaman yang membawa kepada kerahmatan, tapi hari-hari ini mereka menjadi minoritas dan dituduh sebagai radikalis dan menjadi teroris. Video seterusnya cerita yang tidak berhenti, dan sampailah kita di bulan-bulan ini di mana kembali isu radikalisme ditudingkan kepada penceramah agama di masjid, ditudingkan kepada yang pakai cadar atau yang bercelana cingkrang, dituduhkan kepada dalam grafik para penceramah, para ustaz yang akan nanti diberikan dalam grafik sertifikasi. Saya tadi katakan bahwa hari Jumat, sholat Jumat ini adalah bukti yang paling konkret, atau di antara bukti yang paling konkret bahwa tuduhan-tuduhan itu semuanya adalah
fitnah. Dugaan-dugaan itu semuanya adalah hal yang memutarbalikkan fakta. Karena bila kemudian Islam itu dengan ajarannya adalah radikalisme, terorisme, tidak mungkin kemudian ada ajaran sholat Jumat secara berjamaah. Tidak ada teroris dan radikalis yang kemudian kumpul dalam jumlah besar secara terbuka setiap minggu bersama-sama dengan seluruh kelompok warga bangsa, umat manusia, umat Islam. Kalau orientasinya adalah terorisme dan radikalisme. Terorisme radikalisme meniscayakan pengikutnya akan menasahkan sendiri, kemudian mengkafir-kafirkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, tidak mau bertemu dengan orang lain, kalau perlu sembunyi-sembunyi dan melakukan kegiatan secara rahasia. Dan itu bertentangan dengan prinsip sholat berjamaah yang terulang-ulang sepanjang waktu pada hari Jumat, seperti siang hari ini. Dan karena kita akan saudarakan bahwa umat Islam ketika sholat Jumat, mereka akan selalu diingatkan tentang salah satu rukun daripada khutbah adalah selain sholawat juga adalah mengingatkan untuk pentingnya takwa, mengajak untuk bertakwa. Apa itu bertakwa? Tentu ini bukan sekedar ungkapan yang bersifat retoris atau pemanis bibir ketika ada pelantikan pejabat negara atau pejabat manapun, apalagi sekedar untuk kemudian nama baju takwa dan lain sebagainya. Takwa adalah kata kunci dalam Al-Quran dan surah Al-Hujurat yang kita semuanya pasti hafal. Allah menegaskan jati diri umat manusia, jati diri umat Islam dalam Al-Quran itu apa? Allah menegaskan ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menegaskan dan akan kita kembali bahwa ya memang kita beragam-ragam, kita berbineka, ragam suku, ragam profesi, ragam Islami, ragam latar belakang organisasi, ormasnya, orpolnya, termasuk juga latar belakang jamaah pengajiannya. Tapi itu semuanya, termasuk latar belakang gendernya. Tapi itu semuanya bukanlah oleh Islam dijadikan alat untuk konflik, untuk konfrontasi, untuk saling membenci, untuk mengumbar atau menyebar ujaran kebencian, untuk kemudian menghadirkan berita hoax. Itu semuanya Allah hadirkan untuk agar hadirlah semangat kemanusiaan yang amat sangat manusiawi. Ketunggulan apa itu? Lita'arofu, untuk kemudian kita menjadikan keragaman itu faktor yang membuat kita menjadi bisa saling mengenal. Ya saling mengenal artinya saling menghormati, saling membuka ruang untuk kita bisa maksimalkan potensi keunggulan kebaikan yang dimiliki oleh masing-masing. Karena kita kalau kita tidak saling menghormati, mana mungkin kemudian akan saling mengenal. Kalau kita tidak merasa ada potensi yang bisa kita kembangkan, mana mungkin kita saling mengenal dan kemudian berkepanjangan. Kita harus untuk apa? Untuk ujung akhirnya adalah terjadilah fastabiqul khairat wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun, menghadirkan kondisi yang memungkinkan kita berlomba dalam kebaikan, dalam kebajikan, sehingga menghadirkan orang yang bertakwa, bukan hanya orang yang bertakwa, bahkan orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Itulah manusia yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan pastilah kalau manusia, hamba Allah terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia menjadi orientasinya adalah radikalisme, tidak mungkin orientasinya adalah terorisme, tidak mungkin orientasinya adalah ekstremisme. Orientasinya adalah mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Dan hari-hari ini kita akan bertemu dengan tanggal 12 Rabiul Awal, di mana umat Islam umumnya kemudian akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita kemudian ingatkan untuk menjadikan beliau sebagai teladan agung kita dalam bagaimana memaknai keragaman, bagaimana memaknai kehidupan majemuk, bagaimana kemudian memaknai kehidupan duniawi yang penuh dengan tantangan, penuh dengan peluang, penuh dengan beragam hal yang bisa menghadirkan apa saja, termasuk fitnah terhadap umat Islam. Rasulullah adalah tokoh yang paling agung
uswah hasanah, pilihan Allah Subhanahu wa taala, nabi yang terakhir, pasti jamin masuk surga, pasti dijamin semua serba baik bagi beliau. Tapi ternyata di mata manusia beliau difitnah juga, difitnah sebagai kata, difitnah sebagai sahir, difitnah sebagai farq bainal mar'i wa zawji, dan beragam fitnah-fitnah yang lain. Para orang miskin Quraisy pasti paling tahu bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi, tokoh yang sangat terpercaya dan kamarnya tidak layak untuk difitnah. Toh masih tetap difitnah. Tetapi sekaligus Rasulullah adalah orang agung kita di dalam mengoreksi dan menjawab dan menyikapi beragam fitnah-fitnah yang ada. Beliau tidak menjawab fitnah itu dengan fitnah yang lain. Tidak menjawab bila kemudian ada yang membawa dalam omongannya dalam fitnahnya membawa satu isi kebun binatang, kemudian dijawab dengan membawa dua isi kebun binatang. Tidak. Bahkan ketika kemudian malaikat begitu marahnya dan Rasulullah difitnah dan bahkan diludahi, bahkan dilempari batu oleh anak-anak kecil di Taif ketika beliau hijrah ke Taif, malaikat tidak tega. Mereka tidak ingin hamba Allah yang terkasih ini tercederai, dan karena minta izin agar mereka menghukum para pemfitnah Rasulullah, para penganiaya, para orang-orang yang mempersekusi Rasulullah ini, untuk dihukum dengan ditimpakan bunuh ke dalam mereka. Apakah Rasulullah menerima usulan ini yang mungkin terkesan dalam tanda kutip membela Rasulullah? Tidak. Beliau justru menyampaikan doa yang sangat populer. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, mereka belum mengerti tentang hakikat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan hanya doa yang beliau jadikan sebagai landasan mengkoreksi fitnah-fitnah ini. Beliau juga kemudian datang, apakah berdialog, apakah kemudian dalam terakhir menyampaikan ajaran agamanya secara rasional, siap untuk berdialog, dan kemudian menghadirkan alternatif yang lebih baik, sehingga kemudian mereka yang menyalahpahami ini pun menjadi terkoreksi, bertaubat, dan kemudian banyak masuk Islam, atau bahkan kemudian dalam terakhir malah menjadi pejuang-pejuang yang bersama dengan Rasulullah. Dan itu dengan mudah kita lihat dalam sirahnya sebagian para sahabat yang tadinya begitu rupa menyikapi Rasul dari belakang malah menjadi pendukung setianya Rasulullah. Salah satu di antara yang paling utama tentu adalah Al-Khalifah Rasyid Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Tentu yang lain akan kita dapatkan bagaimana Rasulullah pun kemudian mengkoreksi kesalahpahaman ini dengan Al-Quran menyebutnya sebagai hudhu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Diperintahkan Rasulullah berikan contoh tentang bagaimana mengkoreksi begitu banyak salah paham ini. Sekali lagi, bukan fitnah dijawab dengan fitnah, konspirasi dijawab dengan konspirasi, hoax dijawab dengan hoax, tidak. Karena dalam konteks Islam, al-ghayatullah tubarrirul wasilah, tidak dikenal visi Machiavellism dalam memenangkan al-haq, dalam memenangkan kebenaran. Tapi kebenaran harus dimenangkan dengan cara yang benar. Sebab bila kebenaran jadi dibenarkan dengan cara yang salah, itu artinya adalah mendaur ulang kesalahan, dan itu bukanlah syariat, bukanlah uswah hasan, bukanlah teladan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila demikian, maka kalau Rasulullah saja masih sangat mementingkan untuk dakwahnya di hikmah. Kalau mau juga memberikan ceramah, tausiah dan lain sebagainya, mau'izahnya pun adalah mau'izah yang hasanah, bukan mau'izah yang khashinah. Khashinah adalah lawan daripada hasan. Tapi beliau juga tidak takut dan atau tidak kemudian sembunyi menghadapi begitu banyak fitnah ini. Beliau siap juga untuk bila diperlukan dialog, bila diperlukan perdebatan, bila diperlukan polemik, bila diperlukan adu argumentasi, siap juga untuk dilaksanakan. Tapi kalau dilakukan bermujadalah billati hiya ahsan. Kalau terjadi dialog, kalau terjadi polemik, kalau terjadi adu argumentasi, itu dilakukan, tidak lari, tidak sembunyi.
Karena Islam hakikatnya adalah ilmu dan kebenaran. Dia tidak takut untuk kemudian berdialog, dia tidak takut untuk kemudian adu argumentasi. Tetapi kalau itu dilakukannya adalah billati hiya ahsan, dilakukan dengan cara yang lebih baik lagi. Yang nyala Islam membuat satu argumentasi, umat Islam yang Islam mampu menghadirkan argumentasi yang lebih baik lagi. Orang yang menyalahpahami Islam, menuduhnya radikalisme dan lain sebagainya, memberikan rasionalisasi. Umat Islam harus mampu memberikan rasionalisasi yang lebih rasional dan lebih baik lagi. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mujadalannya bukan billati ya ahsan. Ahsan adalah lawan daripada ahsan. Rasulullah katanya mengembangkan kepada kita sekali lagi peradaban kemanusiaan yang berkeunggulan. Karena al-haq memang tidak mungkin bersembunyi dan tidak mungkin untuk kemudian diam dan tidak membela diri. Tidak mungkin sudah membiarkan dunia dikuasai oleh opini-opini yang semuanya serba tidak benar, serba miring, serba framing, serba ujung akhirnya adalah membuat masyarakat manusia tidak bisa memisahkan yang hak yang mana, yang batil yang mana. Karena Rasul hadir termasuk dalam bahasa Al-Qur'annya liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Maka ketika pada setiap terjadinya jihad fisabilillah pada zaman Rasulullah, maka beliau tidak pernah memaksa orang untuk masuk dalam ajaran agama Islam. Mereka diberikan pilihan untuk kemudian setelah mereka tidak lagi dikuasai oleh kemusyrikan dan atau ideologi yang menyimpang, mereka disilakan untuk memilih secara terbuka akan memilih Islam atau tidak memilih Islam. Dua-duanya dipersilahkan dan dua-duanya ada konsekuensinya. Sekali lagi zaman rahmat Allah SWT, hari Jumat di mana kemudian kita sholat buka puasa secara berjamaah ini, dan hari di mana kemudian kita mendekati pada tanggal 12 Rabiul Awal ini, sesungguhnya bertemu dengan satu hal yang sama, yaitu bahwa ini semuanya al-Islam dengan sholat Jumatnya, dengan Rasulullah Muhammad sebagai tauladannya, tidaklah agama yang radikal, tidaklah agama yang mengajarkan radikalisme, tidaklah ajaran agama yang mengajarkan terorisme, ekstremisme maupun beragama hal yang bertentangan dengan prinsip takwa. Karena takwa tidaklah mengajarkan orang untuk menjadi radikal, takwa tidak mengajarkan orang untuk menjadi ekstremis, takwa tidak mengajarkan orang untuk menjadi segala yang negatif, kecuali bila kemudian radikal dimaknai dengan satu hal, yaitu berjuang secara mendasar, merujuk kepada ideologi yang sangat kuat untuk inilah yang terjadi pada masa Belanda dahulu. Ketika penjajah Belanda menyebut para pejuang-pejuang Indonesia, termasuk para ulamanya, Belanda menyebut mereka semuanya adalah kaum radikalis. Radikal memperjuangkan kebenaran melawan kebatilan, seperti yang dicontohkan oleh para ulama, seperti yang dicontohkan oleh para bapak dan para pendiri bangsa ini, memberikan kepada kita bukti yang lain lagi bahwa sesungguhnya umat Islam di Indonesia, jasanya untuk Indonesia ini begitu luar biasa, sangat banyak. Salah satu di antaranya yang nanti setelah sholat zuhur ini akan diambil negara sekalipun telah sebagai pahlawan nasional. Beliau dahulu adalah Kiai Haji Kahar Muzakir, belakangan Profesor Dr. Kiai Haji Kahar Muzakir. Beliau salah satu dari tokoh umat Islam, alumni Al-Azhar di Mesir sebelum Al-Azhar ini berdiri, dan kemudian beliau menjadi salah satu pejuang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Beliau kemudian menjadi anggota BPUPK, menjadi kemudian mendirikan Universitas Islam pertama di Indonesia, Universitas Islam Indonesia, dan nanti beliau akan diberikan gelar pahlawan nasional. Saya mengatakan itu adalah salah satu bukti betapa umat Islam di Indonesia, jasanya untuk Indonesia itu adalah jasa yang sangat-sangat luar biasa. Karenanya kemarin dalam rapat kerja di DPR Komisi 8 bertemu dengan Menteri Agama, saya ingatkan tentang sejarah berdirinya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu tidak dibuat, tidak dihadirkan untuk meneliti umat Islam, tidak dibuat untuk kemudian menghadirkan dalam traktir tidak penghormatan terhadap umat Islam, apalagi untuk menghadirkan kegaduhan di dalam umat Islam.
Kementerian Agama didirikan tanggal 3 Januari tahun 46. Mengapa? Karena para pimpinan bangsa Indonesia pada waktu itu memberikan dalam tanda kutip semacam apresiasi atas sikap umat Islam yang dipimpin oleh atau yang diwakili empat tokoh umat Islam, Kiai Haji Wahid Hashim, Ibu Sadi Kusumo, Mr. Kaslan Simodi Menjo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan. Ketika ada sebagian pihak dari Indonesia Timur mengancam Indonesia untuk kemudian bila keinginan mereka tidak dipenuhi maka mereka akan keluar dari Indonesia, dan itu terkait dengan piagam Jakarta. Bayangkan bahwa Indonesia diproklamasikan tanggal 7 Agustus hari Jumat jam 10 pagi tanggal 9 Ramadan tahun 1364. Tapi sore hari sudah diancam, ada yang mengancam untuk keluar dari Indonesia. Tentu ini kondisi yang pelik dan kondisi yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, tapi harus ada solusinya. Maka empat tokoh umat Islam ini tadi terpilih mengatakan mereka mempertimbangkan masalah yang lebih besar. Itu balas kata itu dengan ungkapan ketuhanan yang Maha Esa, tapi dengan suatu kata kunci bahwa maksud daripada yang Maha Esa adalah akidah tauhid. Dan itu diterima oleh semuanya, selamatlah Indonesia. Karena sikap yang demikian luar biasa solutif dan menghadirkan kenegarawan menyelesaikan masalah yang pelik ini, maka dibuatlah Kementerian Agama sebagai ganti atas 7 kata yang diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Demikianlah Kementerian Agama itu dihadirkan. Hanya tidak boleh kemudian Kementerian Agama justru malah dalam tanda kutip memposisikan umat Islam menjadi tertuduh, menjadi terpojokan, menjadi sesuatu yang mungkin hanya layaknya untuk kemudian dicurigai. Itu tidak sesuai dengan sabab nurun daripada pendirian Kementerian Agama. Dan alhamdulillah beragama bisa terkoreksi. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa apapun kondisinya, kalau Rasulullah saja mendapatkan fitnah, maka apalagi cuma kita ini siapa sehingga kemudian mengharapkan tidak ada fitnah. Fitnah itu bisa terjadi, tidak akan selalu bisa terjadi dengan cara apapun. Tapi ini pentingnya adalah bagaimana umat Islam kemudian mencontoh Rasulullah menghadapi fitnah-fitnah ini. Lagi-lagi tadi, kalaupun kita berpihak, kalaupun kita ngobrol, kita tetap ngobrol, kita tetap bersosialisasi. Kita tidak malah kemudian karena fitnah, kemudian malah mengurung diri, menutup diri, memisahkan diri, akan semakin bertambah fitnah itu. Umat Islam yang punya peran yang luar biasa besar bagi Indonesia tidak selayaknya untuk kemudian mengurung diri, tidak selayaknya untuk kemudian melakukan bunuh diri massal dengan dalam tanda terbawa arus yang kemudian malah membenarkan tuduhan sebagai radikalis, teroris yang negatif itu. Justru inilah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa Islam itu memang adalah agama yang sejak dari awalnya menghadirkan keunggulan, menghadirkan para tokoh-tokohnya, peran sertanya untuk Indonesia sangat luar biasa. Dan ketika Indonesia mungkin akan dibawa pada kondisi yang tidak sesuai dengan cita-cita para ulama dan cita-cita kemerdekaan dahulu, umat Islam penting untuk semakin tampil menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan masa depan sejarah daripada Indonesia, sejarah daripada kita semuanya. Tapi lagi-lagi Rasulullah berikan kepada kita contoh, para ulama kita berikan contoh, peran itu bisa dilakukan dan sukses dilakukan. Rasulullah adalah contohnya dengan cara bil hikmah. Kalaupun mau hasan, mujadalah siap, tapi mujadalah juga bila dia asal. Itulah karena umat Islam harus menjadi sumber daya yang sangat berkeunggulan. Ketika mereka unggul dalam segala bidang, unggul dalam bidang sains, unggul dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kesehatan dan sebagainya, maka akan semakin terlihat bahwa Islam itu memang adalah menghadirkan manusia yang takwa, manusia takwa itu manusia yang berkeunggulan, manusia yang terhormat, dan dengan keunggulan dan terhormatnya akan terbukti kembali bahwa Islam memang adalah rahmatan lil alamin. Wa qul qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur